Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung longgar ya. Ganti garapan karena garapan sitok medukruk mari. Oke, ini dapat pasien rujukan. Alhamdulillah, kedua kalinya dari orang yang sama. Wis diterima wae, sing penting dadi berkah ngono. Nggih. Ini ceritanya kemarin yang sudah saya jadikan video singkat itu ya. Jadi ini di kontak itu cuman begini saja, lampu mil tidak nyala. Oke, kondisinya begitu, kontak on tapi lampu milnya nggak nyala. Wes, jangan bingung, kita buka apa ya, diagram bloke. Kontak on ya. Saya tak marek cek pewenak ya. Kontak on. Oh, ndak ada cabangannya di sini. Headlight nggak ada cabangannya di sini. Berarti ini kurang satu sekring. Kurang satu sekring lagi ya. Nah, kurang satu sekring lagi. Sebetulnya ini kan kalau dari 25 itu outputnya relay power ya, itu kan cabangannya itu entah ada berapa gitu. Nanti tak terangkan sendiri nih cabangnya ada berapa, saya lupa ya. Tapi yang jelas itu ada juga di odometer, ada tailmeter. Lah kalau kita mau lihat yo, ditutup sini itu ada cabangnya, itu ada 3 ya. Ini outputnya, tapi kita yang tutupnya ndak ada, jadi ndak bisa diterangkan. Tapi yang jelas ini yang tailmeter ndak ada, 1, 2, yang satu sekringnya ndak ada ya, yang bagian tailmeter. Berarti ini kan masuk tailmeter, berarti kontak ini sudah fungsi yo. Kontak ini sudah fungsi, berarti dari sini ke sini masuk kontak ini sudah fungsi. Tinggal yang ini, tinggal ini ya, tinggal yang ini ada ndak. Nah, kita nanti lihat mil itu, lampu mil ya. Lampu mil itu udah kan dari sini ya. Lampu mil lah. Lampu mil itu menunjuk bahwa ada setelah FI ini hidup. Lah, FI ini hidup, sistem FI ini hidup ketika di A29 ini ada lo adzan sik ya. Tapi sing sebelah iki durung ya. Durung, nanti nunggu sebelah ini aja. Langgar sebelah adzan kita cut dulu. Wes. Jadi nanti langkahnya ki ya, yang di sini A29 ini ya. Kalau kontak ini kan sudah nyata ada toh. Karena ini sudah ada ya di headlight ini, di speedo yang tailmeter ya, tailmeter tapi sekring yang tidak ada sini sudah ada kan, berarti kan normal kan. Nah, nanti kita lihat di A29 ini ada ndak. Tapi enaknya ya sekalian diukur ya, diukur. Coba lagi, kasih jarum pendul, diukur satu-satu. Input kontak bagian FI itu sing ini, yang merah putih. Nah, merah putih ini kan dari sini lah mas ya. Ceritanya itu dari aki masuk relay, masuk sekring standby bejut ya. Ini outputnya itu ke sini. Dari sistem regulasi ini outputnya adalah pin 25 ini masuk input kontak. Ono ora? Oh, enggak kelihatan. Oh, ada. Input kontak ada. Coba outputnya ada enggak? Di off kan? Oh, kontaknya normal. Kontaknya normal. Sekarang ya toh, kontaknya normal. Di sini ada ya, di sini kan ada ya toh. Berarti sekarang masuk ke pin ini A29. A29 langsung sampai colok dari belakangnya sini mas. Merah putih ya. Sorry, kabelnya hitam putih. A29 iki ya. Gila, A29. Kalau lihat pinnya di sini ya, sebentar, pinnya ini kan
A33 berarti A29 itu ini gitu. A29 itu bawah itu. Nah, yang hitam itu ada ndak? Oh no, coba kontaknya sambil dimatikan. Oh ada. Wes, berarti kecurigaan ini sepertinya ECU mati ya. Sepertinya ECU mati karena tidak mampu mengeluarkan lampu mil. Terus wes kita simpulkan bahwa ECU ini mati ya, karena tidak mampu mengeluarkan mil. Sekarang langkah berikutnya kita cari penyebab matinya. Barangkali ada apa itu? Oh, nanti diberesin sekalian itu. Sekarang tak coba dilihat kasat mata ada ndak? Ya, kasat mata ada ndak? Kalau kasat mata ada, itu berarti penyebab kasat mata itu ya kayak meletus, kayak pecah gitu ya. Kayak pecah itu pasti ada konslet ya, pasti ada konslet kalau pecah. Kalau tidak ada cacat fisik ya, berarti ada kemungkinan ya emang waktunya mati. Ya kayak orang itu habis umurnya gitu kayak gitu. Wis apes ngunai. Tapi kalau pecah itu harus ditemukan penyebabnya. Kalau pecah ya. Oh no. Coba dilihat. Halus. Biasanya kalau pecah itu di sini, gitu. Sing kayak sing wis-wis kan ya di sini ta ya. Ora mambu. Nah, ini juga ndak ada mambu, biasanya mambu. Kalau apa? CKP itu di sini ya. Biasanya mambu. Namun demikian, adzan. Kita cut dulu ya kawan ya. Lanjut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, karena ini nggak ada cacat fisik ya, berarti sebagai pelengkap ya tetap kita cari ya CKP gitu. CKP sama ukur ya, kita ukur kondisi CKP sama koil itu aja, lain-lain tidak perlu ya. Jadi nanti kita ukur di CKP nya sini, ini yang hijau sama yang coklat hitam. Nah, ini harus ada tegangannya ya toh. Sorry, ini dicabut ya, soket CKP ini dicabut. Ini tidak boleh konslet dengan ini ya. Bukan itu CKP nya aja. Berarti pakai jarum mendel. Nah, bagian tegangan coklat sama hitam sama hijau. Wis grone mesti hijau. Nah. Gak usah pakai ini ya. Nggak AVO ya. AVO di terserah. Kilo 200 kilo. Coba ada berapa? Sudah dempet. Gak ada. Enggak. Oh, api. Pokoknya biasanya mega ukurannya. Oh, hampir terbuka ya. Hampir terbuka. Yang jelas tuh, yang betul tuh ukurnya pakai begini aja. Buzzer, konslet umum, gatuk umum paling, ya. Nah, kalau pakai buzzer, ini ada diodanya. Pokoknya ini tidak boleh bunyi, ya. Kalau bunyi itu berarti di bawah 50 ohm dan itu artinya konslet, ya. Wes, selamat berarti bagus. Wes, kembalikan lagi. Jadi ngukurnya bagian tegangan coklat ya, di angka buzzer kalau tidak bunyi sudah bagus. Ya, coklat hitam sama hijau. Terus koil lagi. Koil lagi sebentar.
Koil itu tidak boleh lebih tidak boleh kurang dari 1 ohm ya. Standarnya kalau koil injeksi primere itu ada di angka 2,5 sampai 3 ohm. Apa itu Mas? MAKS apa itu? CBR all CRF. Iya. Supra all. Nah, ini Supra lawas. Nah, Supra all mulai antarane CB all CRF itu kan podo. Iya, podo. Kira 3,3. Nah, bagus. Yang penting ini tidak boleh kurang dari 1 ohm. Kalau kurang dari 1 ohm itu berarti koil karburator itu tidak boleh haram. Wes ki cukup. Nah, nek kalau forme iki jelas ini koil masih asli. Kelihatan Mas, koil karburator sama koil asli itu. Wes, berarti fix aman. Yuk mari kita lihat stok ECU-nya saya punya apa iki, tak delok esik iki. Iki Us masih dilayani, iya. MAKS CB all Supra lama. Ya engko sama jukokno acek dicocokno. Nah. K59 A7 K60 B11 itu tadi B01 K21. Nah, ini sebetulnya ini bisa dipasang. Cuman yang sana tadi non ISS, yang ini adanya ISS. Ya wis garap wae. Ya. Gosek ngono, wonge nggih video. Wonge nggih video. Stok ECU ada Mas ya? Stok ECU. Nah, ini ECU. Ya. Ya, iya kon rene, ate rene. Iya kon rene gak apa-apa. Iya. Ditenggong ngono. Apa iku? Nggo apa iku? Iku to kipas paling, Pak. Padha. Sama. Pokoke bentuke, baute, gegere padha ya mesti padha, Mas. Pinten lho? Iya. 180. Wis. Ora ana ki sing kembar ki. Oke. Ini ya. Bu YouTube toh? Ya ngono. Pak JNT tukang antar SCU loh. Kan 60 B01 ya. B01 nih kok. B01 non ISS. Loh, non ISS. Kalau ini ISS duwene kita wis meneng ae patan gak roh. Ya. Wis nanti lekrek iki sore. Pakai gunting. Jak apik. Juale MST tok Mas aku. Ora dodol ori. Aku lek gak sae aku kulak iku ya siji-siji loro ngene Mas sampean delok to lho. Yo, sampean delok lho. MST wis tak waneni Mas iki sensor-sensor ngene iki lho. Nggih matur suwun. Lho. Niki wae kabare ngeten. Maksum motor. Siapa Maksum? Dolen nang Google e ono Mas. Iya, heeh. Lho, aku lho. Lho nggih. Lho Mas, aku ora terjun iku gak itik-itik Mas, gak nanggung-nanggung lho. Sampeyan delok iku sensor lho. Kayak ngene iki rotak-rotak lho. Ngono ku MST kabeh sing nok ngisor iku. Injektor kuat milene, Pak. Injektor sedang kosong lho. Kirimanku lho Mas, iki wis dijikik JNT. JNT setengah hari dijikik, iki sisane karek pengiriman yang lainnya JNT sujuku. Iya. Injektor susah Mas. Iya. Iya. Insya Allah. Apa? 180. Wonten potong. Ana bandrole megone. Lise 240 Mas. Jualnya sak monten, Mas? Iya. Soale damel. Oh ngono ya.
Wes iki. Wis potong. Oke. Wes nanti pasang. Wis gak di cut videone. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma cocok, Allahumma pas. Allahumma berkah. Ya, mohon maaf ya, ke cut ya. Ada pembeli yang harus diterangkan ya. Karena ragu, part MST apik to, Cak. Lho, lek gak apik lek mosok kene terjun sak ngono kulake ratusan. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu bismillah. Ben berkah. Wis. Kuali mau jabut? Ya pasang dulu. Monggo siap. Iya, gak ndelok iki to. Nah iki karek nguripno iki. Biasane aku wong ndredeg to masang ECM. Wis nggih monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Milih iki ketok to ora? Nyala, alhamdulillah. Kok apa muni kretek? Cicit. Muni iki. Full pame. Muni. Wah, nek muni ya muni iki berarti bismillahirrahmanirrahim. Oh. Gas, Mas. Saya itu jadi ingat ya sekitar apa ya 3 tahun yang lalu kalau masang ECM itu ndredege setengah mati, pakai diukur, dipegang, jangan lama-lama, instruksinya itu gitu ya. Bukan 3 tahun yang lalu, sekitar tahun 2018, sekitar 5 tahun yang lalu ya. Bisa tengok sejarahnya di grup-grup Facebook itu ya, teman lihat ya. Namanya ilmu itu berkembang Mas ya. Lek saiki penak Mas ya. Jan kebacut wong sing gak ngerti ya. Mergo kita itu berpatokan bukan pada ilmu apa ya? Ilmu ngarang, ilmu apa ngono ku namanya itu. Otodidak lah, penelitian sendiri lah. Ya penak Mas sekarang itu. Mekanik sekarang cukup lihat begini aja. Loh, lek sampean tuh bisa elektro Mas ya. Dengan mudah bisa menerjemahkan ini diagram blok ini. Dengan mudah sampean akan bisa menerjemahkan. Gamblang prosesnya dari mana, keyakinan itu ada. Ndredege wis ranok Mas ya. Ketika sampean macang ECM baru gitu, tidak pakai ndredeg. Iya, pasang kabel. Jadi ini ya, non idling dipasang idling gak piye-piye Mas ya. Tidak masalah. Ini dipasang kali 59 juga tidak masalah. Tak jamin gak masalah ya. Regane pun podo kali 59 sama K60 itu sama ya. Sama. Jadi kalau kawan-kawan itu pinter ya, maksudnya istilahnya ngerti gitu, Anda itu lebih apa ya, kerjaannya lebih enteng. Nah ini yang bongkar-bongkari di orang. Nah kita cuman neliti, colok kabel, colok ukur sana, ukur sini, wis mantep, pasang ECU baru, selesai. Dan mungkin itu dapatnya ongkosnya itu banyakkan kita daripada yang bongkar bodinya ini. Ya karena kita lebih ngerti ya, lebih dahulu ngerti, bukan lebih ngerti kan ya, lebih dahulu tahu dari kawan kita yang punya motor ini. Jadi iki wis gak ono papane ya iki. Ya wis berarti bekas iku lebokno kono. Kalau kabel-kabel iki sampean kayak ono rapekno pisan ya sakno. Engko wong cek karek nutupi tok. Lah penempatan iki barang iki tolong diapiki saiki cek wonge engko karek masang deke. Oke kan ya, jadi kesimpulannya
untuk Vario itu tidak senjelimet bit ya, cara walaupun hampir sama cara penelitiannya, walaupun hampir sama ya toh. Input output kontak iki ya rada diteliti ya ki ya, diapiki ya. Bagian jalur input output kontak rada diteliti, jangan sampai ini soalnya ini tidak, saya bilang tidak begitu jelimet itu karena dari kontak ke sini tuh dekat. Beda sama bit ya. Bit itu ECM-nya ada di belakang sono. Jadi jauh. Sampai itu perlu meneliti agar jangan sampai output kontak itu nyenggol di body. Karena pernah kejadian kemarin tuh ya. Bit K81 itu ya. Output kontaknya nyenggol di sini. Ini kan ada ikatan kabel di sini kan ya. Nah, itu nyenggol di situ. Dan tidak diketahui sama yang punya motor. Sekeringnya diganti, putus, sekering diganti, akhirnya diganti 30 ya. 30 tidak asli lagi. Nasibnya apa? Ya, akhirnya ECU-nya kebakar. Oke, jadi untuk Vario itu lebih aman ya, istilahnya lebih resikonya lebih kecil daripada bit karena kabelnya tidak terlalu jauh antara kontak dan ECM. Jadi sekali lagi yang perlu diteliti adalah output kontak. Nah, output sama input kontak dari sini ya, dari aki masuk ke relay dari aki ke sekring ini 10 ampere itu, ini masih aman ke sini. Nah, ini yang perlu diwaspadai adalah kabel ini. Kabel merah putih ini ya, menuju ke kontak ini ya. Sampai dengan kabel hitam putih ini perlu disterilkan ya. Perlu disterilkan ya. Ini perlu disterilkan, jangan sampai nyenggol bodi. Itu saja. Ada satu lagi ya. Ini untuk kawan-kawan yang pemula ini, kemarin saya dapat apa ya, istilahnya dapat laporan ya, dapat istilah sharing lah, kawan sharing ke kita, bahwa satu hal yang dilarang ya, sudah saya beritahukan dulu, kita beritahukan dulu bahwa ada satu hal yang dilarang ya, mengukur atau melihat tegangan kontrol daripada sensor dengan bohlam rating ya. Yang boleh dilihat itu dengan bohlam rating itu ini boleh ya. Karena ini gede Mas, ngangkat ini juga lumayan gede ya. Enggak apa-apa kalau ini. Terus aktuator ya. Ini juga sebetulnya termasuk aktuator itu. Ini outputnya ini boleh, outputnya ini boleh ya toh. Ini boleh, tapi kalau bisa itu jangan bohlam sein ya. Bohlam sein juga bagus ya, enggak apa-apa wis. Saya sering juga enggak apa-apa, bohlam sein enggak pernah terjadi masalah. Yang pas itu bohlam rating itu loh, bohlam apa, speedo itu loh, yang pas itu. Nah itu boleh. Yang ini enggak boleh Mas ya. Ini kan ada tegangan 5 volt ya. Tegangan ECT, tegangan TPS, ini enggak boleh. Sama tegangan ini tegangan CKP ini juga tidak boleh diukur pakai dop ya, dop sein terlalu berat, nanti ECU bisa mati kayak teman kita yang tempo hari sekitar 4 hari yang lalu ya. ECU nya K25 non ISS ya, baru beli di saya, tapi belinya itu karena motornya sendiri itu dipakai praktek, dipakai latihan, dan akhirnya mati ya. Jadi sekali lagi ya, larangan ya untuk melihat tegangan, mengukur atau melihat tegangan ini dengan bohlam ya, bohlam nggak boleh ya. Untuk tegangan sensor itu nggak boleh, termasuk tegangan TPS, tegangan MAKS juga nggak boleh, berbahaya karena bisa menyebabkan mati. Oke. Terus tadi dulu pernah Pak D ingat ini ya, ada yang tanya, umpama ini dibalik gimana Pak D? Koil itu dibalik, tidak apa-apa. Yang terjadi itu adalah nanti
pulsanya itu terbalik atau bergeser lebih awal atau lebih terlambat, jadinya malah tidak enak. Jadi enak dipasang aslinya. Kenapa? Sudah dibikin soketnya itu besar kecil itu memang agar tidak terbalik, gitu aja. Kalau terbalik tidak mati. Sudah tidak ingat apa-apa ini. Kukira ini sudah banyak ya yang kita terangkan ya. Semoga berkah, bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.